Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Yaqulu azza wa jalla fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ikhwani fiddin wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rezeki, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu terucapkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad salawatullahi wasallamu alaihi, kepada keluarganya yang beriman, para sahabatnya seluruhnya, serta siapa saja yang mengikuti beliau di atas Al-Quran dan Sunnah hingga hari kiamat. Mana sudah siap belajar? Ada yang masih lapar? Ya, saya lapar ini jadi saya makan ya. Jangan sampai kita lagi menulis kita pingsan. Ya, maaf membuat ngiler sebagiannya. Kalau ada yang ngiler. Baik, pada malam ini kita bagi tugasnya. Teman-teman, setelah saya teliti tugas-tugasnya dari ikhwan dan akhwatnya, walaupun tidak sampai selesai, saya sudah memberikan nilai pada sebagian teman-teman. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 95, ada yang dapat 80. Ya. Dan kebanyakan dari teman-teman kesimpulannya paham. Ya. Walaupun mungkin ada sebagian yang masih perlu dipertajam dari teori-teori yang kita sudah sebutkan di dalam buku ini. Rama, bukunya Rama ini kayaknya. Rama ya? Benar Rama? Abu Raihan sebenarnya dia bisa dapat 100. Tapi saya kasih dapat 95. Tapi dari teman-teman yang mendapatkan nilai, saya hapus kembali. Ya, sengaja saya hapus karena masih ada penjelasan-penjelasan yang perlu ditambah lagi dari diri saya kepada teman-teman. Yang penjelasan ini dibutuhkan sekali untuk kita bisa lebih tepat, lebih benar ketika menjawab. Ya, walaupun saya lihat Abu Rehan dia dapat 95, tapi memang penjelasan kita di dalam buku ini masih kurang beberapa hal. Abu Rehan, ada tanda tipex-nya ya. Jadi masih kentara 95-nya. Baik. Ya. Ini ikhwannya, nanti akhwatnya dibagi sama ya Ummu Khadijah. Ini siapa yang punya buku? Kalau beliau ini bisa dapat 90. Rizwan benar semua, bisa dapat 100 ya. Ya, dapat 100. Sempat saya kasih dapat 80, tapi saya ralat menjadi 80, tapi saya hapus lagi 80-nya. Rizwan. Tumben Rizwan, tidak ada? Baik. Ini siapa yang punya? Ya. Baik, Muhammad Karim. Masya Allah Muhammad Karim sudah, insya Allah bisa baca kitab ini. Benar semua ya? Ya 100. Tapi saya tidak kasih ya.
Habis itu Abu Reski. Ya, ya benar semua juga ya. Tapi Abu Reski. Abu Anggi. Iya benar semua juga Abu Anggi ya. Tapi saya tidak kasih nomor ya. Banyak yang dapat 100. Sepertinya ini sudah bisa baca kitab semua. Ah, ini juga benar semua. Suryavan atau Suryavan. Benar semua juga ya. Tidak ada yang minta bantu dengan Om Google. Fahri, benar juga semua. Ya. Tapi saya kasih 80, tapi saya coret kembali. Benar semua ya. Muhammad Awal, ini juga benar semua ya. Ada beberapa orang yang bagus sekali cara kerjanya. Di antaranya adalah Abu Rehan. Kenapa beliau bagus sekali? Satu, beliau sebutkan kosakatanya, kemudian beliau kasih tanda apa? Ya kayak Rizwan ini, ya. Cuman Rizwan kurangnya dia tidak kasih ayat. Ayat berapa di dalam Al-Quran, surah apa. Satu saja kurangnya. Ya. Tapi Abu Raihan, beliau tuliskan kosakatanya, kemudian dia kasih tanda apa, arah begini, arah panah, faul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah, kemudian beliau kasih ayat, nomor berapa. Oke? Okay? Untuk akhwatnya nanti sebentar. Mungkin dikasihkan, Rehan, antarkan sama umumnya. Nanti dibagi sana. Teman-teman, kita kita beralih pada kitabnya. Kita masuk dulu kitabnya. Teman-teman, pada malam ini kita akan masuk di bab fiil. Teman-teman, sebelum masuk di bab fiil ini, ya usahakan fokus. Ada beberapa hal yang saya akan sebutkan sebelum masuk di bab fiil. Tapi hal ini berkaitan tentang kesimpulan pada pelajaran-pelajaran kita di hari-hari yang kita sudah lewati, pelajaran-pelajarannya, dan apa yang kita akan sebutkan ini sebentar akan berpengaruh juga pada pembahasan fiil. Jadi saling terikat. Oke? Okay? Teman-teman, ada dua kesimpulan yang saya akan sebutkan di papan tulis. Mana ini pulpen apa namanya? Spidolnya? Ayo, ada. Ya. Sandi bisa dihapus? Ya, semuanya ada 6 poin yang perlu saya jelaskan sebelum masuk di bab fiil. Semoga dapat waktunya.
6 hal yang perlu dipahami. Satu, dua jenis huruf tambahan. Dua jenis huruf tambahan ini kita sudah jelaskan. Ada huruf asli dan ada huruf, ya, ada huruf asli dan huruf asli dan huruf huruf yang 10. Baik. Yang kedua, ini kita sudah jelaskan. Yang kedua, huruf yang 10 adalah sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Ya. Dan tanya ini kita sudah jelaskan apa? Ta ada dua yang diinginkan. Ta yang terbuka dan ta yang bulat. Oke? Ya, sa'al tumuniha ya. Tapi tanya ada dua, ta yang terbuka dan ta yang bulat. Kemudian yang ketiga, cara mengetahui huruf asli dan huruf tambahan. Kemudian yang keempat, jenis-jenis kosakata Arab. 5, jenis-jenis kosakata bahasa Arab yaitu isim, fiil, harf. Kemudian yang kelima, seluruh kata Arab, maksudnya kata bahasa Arab ada yang satu huruf sampai 7 huruf. Yang keenam, total huruf, jumlah huruf pada isim, fiil, dan harf. Taib. Itu yang akan kita menjelaskan pada hari ini supaya teman-teman semuanya bisa paham pembahasan yang akan lewat. Dicatat dulu. 3 menit kalau bisa. Nanti baik. Bagian mananya tidak kelihatan, mungkin dikasih mundur. Dikasih maju. Belum terhubung. Ya. Ya, sedang proses dulu. Sambil menyelam minum air, akhwatnya coba dengarkan apa yang saya sebutkan. Ada 6 hal yang perlu dipahami. Ada 6 hal yang perlu dipahami. Sudah? Yang bernama jenis huruf tambahan. Ada 2. 1 huruf sudah kelihatan? Ya. Dicatat 3 menit baru kita jelaskan satu persatu.
Ya, 6 hal ini penting sekali untuk teman-teman tahu. Ya, sebagai kesimpulan untuk pelajaran-pelajaran yang kita sudah lewati dan sebagai pemanasan untuk pelajaran yang akan kita masuki. Pembahasan yang akan kita masuki. Siapa yang sudah? Teman-teman yang belum masuk grup, bisa masuk grup ya, karena biasa di grup ada informasi. Kemarin itu sebenarnya kita bimbang mau liburkan atau tidak. Tapi berdasarkan tinjauan dan kekhawatiran, kita liburkan kemarin. Oke? Jadi teman-teman yang sudah datang kami minta maaf, ternyata tidak belajar. Semoga dapat pahala atas upaya dan usahanya. Tapi uniknya kemarin itu pas diliburkan, berapa menit kemudian langsung apa? Reda hujan. Seakan-akan dan seolah-olah Allah ingin uji kita, siapa yang mau bersungguh-sungguh datang. Ya. Dan memang ada kemarin jiwa-jiwa ulamanya. Biar hujan gas, biar hujan tembus. Ya. Dan semoga orang-orang yang kemarin sudah berusaha bisa lebih hebat lagi ke depannya. Amin. Ditambahkan ilmunya. Begitu pula juga teman-teman yang mungkin berhalangan. Baik, semuanya berhenti, tidak boleh mencatat. Perhatikan saya di papan. Tapi kalau ada yang mampu menyelam sambil minum air, maksudnya sambil mencatat, sambil dengar. Ya, walaupun ini agak sulit, harus fokus. Begitu pula akhwatnya juga. Berhenti dulu semuanya. Oke? Yang pertama, tentang apa? 2 jenis huruf tambahan. 6 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama itu 2 jenis huruf tambahan. 2 jenis huruf tambahan ini, yang pertama adalah jenis tambahan huruf berupa huruf asli. Jadi tambahan hurufnya sama dengan huruf aslinya. Oke? Yang kedua, ada tambahan huruf yang masuk kepada kosakata dasar, tapi huruf tersebut tidak lepas dari sa'altumu niha. Huruf yang 10. Ya, sa'altumu niha. Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha dengan alif. Oke? Sa'altumu niha. Ya. Tapi nanti saya ceritakan kisahnya kenapa bisa sa'altumu niha. Kenapa para ulama meringkas dengan nama Sa'altumu niha. Nanti saya bacakan kisahnya di kesempatan yang akan datang. Ada kisahnya itu antara murid dan guru. Oke? Yang pertama penjelasannya itu saja. Jadi saya ingin kembali refresh kembali teman-teman bahwa tambahan itu ada 2 saja. Oke? Dan itu kita sudah lewati. Yang kedua, pembahasan yang kedua apa? Huruf tambahan sa'altumuniha. Huruf sa'altumuniha ini ya, huruf yang 10 ini sebenarnya pembahasannya berlaku nanti untuk kata-kata bahasa Arab semuanya. Ya. Nanti bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada namanya kata benda, yang kedua apa? Kata kerja, yang ketiga kata sambung. Jadi semua tambahan ini akan berada pada 2 hal saja, yaitu kata benda yang disebut dengan istilah isim, yang kedua kata kerja yang distilahkan dengan fiil. Dan itu nanti akan kita bahas di nomor 6. Saya ulangi penjelasannya. Nomor 2 itu sa'altumuniha berlaku pada jenis kosakata benda yaitu isim, yang kedua kata kerja yang distilahkan dengan fiil. Kata sambung tidak masuk, yang distilahkan dengan harf. Teman-teman kalau tidak paham ini, insya Allah akan lebih paham lagi di nomor 6. Oke? Nomor 3. Ya. Nomor 3, cara untuk mengetahui huruf asli dan huruf tambahan itu dengan 4 cara. Kemarin sempat juga saya jelaskan. Yang pertama adalah meneliti Al-Quran, hadis, dan puisinya atau syairnya orang Arab.
Yang kedua, dengan bertanya langsung kepada orang Arab asli. Kemudian yang ketiga, dengan melihat kamus. Yang keempat, dengan meminta bantuan pada media sosial sekarang. Oke? Udah. Baik. Itu 4 syarat dan itu kita sudah sebutkan juga pada pertemuan yang telah lewat. Kemudian yang keempat, tentang jenis-jenis kosakata. Inilah tadi yang saya ingin jelaskan di nomor 2. Ya, ternyata di nomor 4 dan di nomor 6 sebentar. Ya. Teman-teman, jenis kosakata dalam bahasa Arab semuanya, jenis kosakatanya, semua yang diucapkan oleh orang Arab, semua yang berada dalam Al-Quran, semua dalam hadis, semua dalam bahasa Arab, cuman 3 jenis kosakata saja. Kalau bahasa Indonesia ada juga namanya kata benda mati, benda hidup. Di bahasa Arab juga ada. Ada kata benda, tapi istilahnya dia apa? Isim. Yang kedua, di dalam bahasa Indonesia ada namanya kata kerja. Oke? Kata-kata yang mengandung pekerjaan atau perbuatan. Oke? Dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab ada juga, tapi diistilahkan dengan fiil, kata kerja. Oke? Jadi beda istilah saja. Kemudian yang ketiga, ada namanya dalam bahasa Indonesia kata-kata sambung. Dia bukan kata benda mati atau hidup. Dia juga bukan kata yang bermakna pekerjaan. Tapi dia kata-kata untuk menyambung kosakata ke kosakata lain. Oke? Kalimat ke kalimat lain. Seperti kata ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Apalagi? Yang, di, mana. Pokoknya kata-kata sambung. Itu dalam bahasa Indonesia ada. Oke? Saya pergi ke masjid. Ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kata sambung. Oke? Dalam bahasa Arab ada juga. Tapi diistilahkan dengan apa? Harf. Oke, intinya kata dalam bahasa Arab tidak lepas dari 3. Kata benda diistilahkan dengan isim, benda mati atau benda hidup. Yang kedua, ada namanya kata yang mengandung pekerjaan, bermakna perbuatan atau pekerjaan, diistilahkan dengan fiil. Kemudian yang ketiga dalam bahasa Arab ada namanya kata sambung. Kata sambung. Dia bukan kata benda mati atau benda hidup, bukan isim. Dia juga bukan kata kerja, kata yang mengandung pekerjaan atau perbuatan, yaitu fiil, bukan. Tapi dia kata-kata sambung. Cuman tinggal antum tahu saja bahasa Arabnya, baru antum tahu. Oke? Antum bisa lebih paham. Diistilahkan dengan dalam bahasa Arab, kata sambung itu dengan harf. Selesai nomor 4. Sekarang nomor 5. Ini nomor 5 kita sudah pelajari bahwa seluruh kosakata berputar pada 1 huruf sampai 7 huruf. Kosakata bahasa Arab itu ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, dan 7 huruf, serta 8. Tidak ada 8 huruf. 7 huruf saja. Oke? Kalau antum dapat kosakata 8 huruf, bahasa Arab 8 huruf, berarti ada 1 huruf yang bermakna lain. Oke? Ada yang nempel. Oke? Intinya bahasa Arab paling minimalnya 1 dan paling maksimalnya berapa? Paling banyaknya tuh 7. Bisa dipahami? Ayub? Bisa dipahami Ayub? Ayub serius banget menulis. Ya, nanti Ayub dengaran rekamannya atau dengar di YouTube. Kalau memang tidak paham tadi yang saya jelaskan. Oke? Jadi bahasa Arab itu ada 1 huruf sampai 7 huruf. Paham itu? Oke. Selesai. Kemudian kita masuk di pembahasan yang ke-6, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini agak panjang. Teman-teman, bahasa Arab kan tadi kita sudah sebut bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 jenis kosakata. Kata benda diistilahkan isim, kata kerja diistilahkan fiil, kata sambung diistilahkan harf. Cuman kita ingin bahas ini kata benda, ini kata kerja, ini kata sambung, yaitu isim, fiil, harf. Ada berapa huruf-hurufnya di dalam? Oke? Maka penjelasannya sebagai berikut. Nomor 6. Untuk kita mulai dari fiil dulu, teman-teman. Kita mulai dari fiil. Oke? Fiil atau lebih fair, lebih adil, isim dulu. Isim. Isim itu ada yang ada 2 huruf,
Atau gambarnya bagus begini? Kecil? Mati lagi. Semoga kita bisa diberikan kemudahan, kita buat seperti Ustadz Ubaid kajiannya, ya, yang di layarnya tampil kitabnya. Oke. Bisa? Ya, tenang, tenang. Bagaimana, sudah tersambung? Masih tersisa 10 menit, insya Allah bisa. Bukan 10 menit, 13 menit. Mungkin pengaturan timer waktunya, timernya. Jadi, tidak biasanya HP-nya antum gitu. Ya, nanti kode lagi saja, akhwatnya kode kita. Nanti kita gaskan. Oke? Isim, teman-teman isim. Kita kembali ke isim. Ada 2 huruf. Jadi isim teman-teman tidak ada 1 huruf. Isim apa artinya? Kata benda. Isim ada berapa? 2 huruf. Kemudian ada 3 huruf. Kemudian lagi ada 4 huruf. Kemudian isim ada 5 huruf. Sudah? Jadi isim berputar pada 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Selesai. Oke? Fiil. Kata kerja. Fiil yaitu kata kerja. Kata kerja. Fiil kata kerja ada yang 1 huruf. Ada 1 huruf. Ada 2 huruf. Ada 3 huruf. Ada 4 huruf. Ada 5 huruf. Ada 6 huruf. Apa tadi? Isim tambah lagi 1. Ada yang isim tadi tambah lagi 1? Kalau fiil selesai, isim ada yang perlu ditambah. Isim ada 2 huruf. Saya hapus dulu ini, saya hapus. Maaf. Ya. Saya ulangi. Isim kata benda ada yang 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, ada 6 huruf. Oke? Dan ada 7 huruf. Oke. Sudah? Jadi isim kata benda ada 2 huruf sampai 7 huruf. Oke? Fiil fiil atau kata kerja ini ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Oke? Ada yang 6 huruf. Bisa dipahami? Oke. Sekarang apa? Harf. Kita pindah ke sebelah. Kita pindah sini. Hapus ini.
Untuk harf, harf itu apa? Kata sambung. Kata sambung ada yang satu huruf. Ada satu huruf atau C ya, C. Ada satu huruf. Ada dua huruf. Ya. Ada tiga huruf. Ada empat huruf. Oke. Selesai. Bisa dicatat atau bisa dipahami dulu? Ya, ada yang bisa mencatat silakan catat. Tapi ada lagi saya mau jelaskan. Baik, kita simpulkan dulu. Isim total hurufnya berputar pada ada yang 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf. Fiil kata kerja itu ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Harf atau kata sambung ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Ustadz, saya kira kita pernah jelaskan bahwa isim itu fiil tidak lepas dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Nah, teman-teman, ini adalah lika-liku dari total huruf pada isim dan total huruf pada fiil dan total huruf pada harf. Kalau mau berbicara huruf asli, nah, kalau kita ingin berbicara huruf asli, tadi kan ada tulisannya di sini apa? 6 hal yang harus 6 hal yang harus dipahami. Kita turunkan ya. Supaya teman-teman masih bisa menulis. Harus dipahami. Oke. Ini tadi. Teman-teman, kalau mau berbicara huruf asli tentang huruf asli, maka fiil, isim, huruf aslinya, kata benda, isim, huruf aslinya 3 huruf, ada yang 3 huruf, ada 4 huruf, dan ada 5 huruf. Atau agak aneh nih ya, agak repot kalau pakai gini. Udah makan tempat. Baik, isim yang pertama ada yang 1 huruf, 3 huruf, 2, 4 huruf. Tambahkan aslinya ya. 3 huruf asli, 4 huruf asli, dan 5 huruf asli. Oke? Fiil ada yang 3 huruf asli, 4 huruf asli. Jadi dia cuma 3 sampai 4. Kalau isim ada 3, 4 sampai 5. Oke? Untuk apa lagi? Harf. Harf itu apa? Sambung. Ada yang 1 huruf asli. Ya. Kita bawa saya ke sini. Ada 1 huruf asli. Yang kedua, 2 huruf asli. Yang ketiga, 3 huruf asli. Ya. Yang keempat, 4 huruf asli. Wih. Sekarang catat. Tadi kesimpulannya apa? Kalau kita berbicara tentang huruf asli maksudnya kosakata dasar.
Kosakata dasarnya isim itu ada yang 3 asli, 4 asli, 5 huruf fiil, 3 huruf asli dengan 4 huruf harf kata sambung ada 1 huruf asli, 2 huruf asli, 3 huruf asli, 4 huruf asli. Sekarang jangan mencatat dulu. Sudah? Tadi di sini penjelasannya apa? Isim berputar pada 2 huruf sampai 7 huruf. Teman-teman saya tanya, huruf aslinya isim ada berapa? Ada yang 3 huruf asli, 4 huruf asli, 5 huruf asli, sampai 5 huruf asli, oke? 3, 4, 5 asli. Jadi kalau antum dapat isim kurang dari 3 huruf, berarti sudah terjadi apa? Pengurangan huruf. Kalau antum dapat isim yang lebih daripada 5 huruf asli, berarti berapa? 6 dan 7, berarti pada isim itu sudah bertambah apanya? Oke? Kan semuanya dibentuk dari kata asli, kata dasar. Dan di dalam bahasa Arab ada yang bertambah hurufnya, ada yang dikurangi hurufnya. Kita sudah belajar kemarin. Oke? Jadi huruf aslinya isim cuma 3, 4, 5. Tapi kan isim berputar 2, 3 sampai 7. Jadi kalau dia kurang dari 3 huruf isimnya, berarti ada perubahan. Ada yang terjadi perubahan, yaitu pengurangan huruf. Dan isim itu aslinya sampai 5. Sampai 5 saja. Jadi kalau dia bertambah hurufnya, berarti ada apa? Ada penambahan huruf. Sekarang saya mau tanya, fiil berapa aslinya? 3 huruf asli dan 4 huruf asli. Oke? Kalau antum dapat fiil, kalau fiil berapa berputarnya? 1 sampai 6 huruf. Kalau antum dapat fiil kurang dari 3 huruf, berarti seperti 1 huruf, 2 huruf, berarti ada apa? Pengurangan. Kalau antum dapat fiil lebih daripada 4 huruf, yaitu 5 dan 6, berarti ada apa? Tambahan. Oke, harf. Kalau harf, aslinya dengan perputarannya sama. Ya, aslinya huruf, kata sambung harf, kata sambung, itu ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan perputarannya cuma begini saja, tidak ada tambahan dia, tidak ada pengurangan. Oke? Tidak ada tambahan huruf dan tidak ada pengurangan huruf. Oke? Selesai penjelasanku. Inilah dasarnya supaya antum bisa paham. Tulis dulu ini 6 sampai 6 hal yang harus dipahami. Habis itu tulis sampai 6. Habis itu saya hapus supaya lebih enak pandangannya antum, supaya lebih mudah dipahami. Oke, catat. Baru kita sedikit jelaskan, baru kita tutup. Sambil menyelam minum air. Besok sebenarnya hari kemarin itu bisa kita pengen ganti untuk hari Kamis. Tapi karena di hari Kamis itu alhamdulillah banyak kajian. Mungkin ada teman-teman kajian di mana. Di sini juga semuanya ada kajiannya Ustadz Suwada, yaitu Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Ya, tapi belum dimulai. Ya. Kemudian juga di majelis lain ada namanya Ustadz Asadi, beliau bahas fikih, ya. Masih bimbang ini mau tetap kita lanjut besok atau kita liburkan saja seperti biasa. Mungkin sambil menyelam minum air, sambil mencatat, siapa tahu ada yang mau sampaikan informasi sama kita, gimana bagusnya. Bagian akhwatnya masih hidup anunya? Kameranya? Ya. Baik, catat dulu 6 hal yang harus dipahami. Baik, ada yang kurang paham? Tanya sambil kita tunggu teman-temannya selesai. Ya, 3 menit dulu teman-teman. 3 menit, siapa yang mau bertanya? Sambil menunggu teman-teman yang mencatat. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya saya kasih hadiah. Tapi pertanyaannya yang wajar-wajar. Oke. Ya, betul banget. Teman-teman, pertanyaannya beliau ini antum bisa dengarkan, bisa juga tidak jawabannya. Tapi kalau antum dengar bagus. Isim itu
keumumannya dia kata benda. Benda mati dan benda hidup. Tapi kalau kita belajar nanti ilmu nahu, saudaranya siapa? Ilmu sorof. Nanti isim bukan kata benda mati saja, bukan kata benda hidup. Bahkan keterangan waktu, keterangan tempat, nama-nama waktu, nama-nama tempat. Kalau tempat kan memang benda mati ya. Tapi waktu emangnya benda. Enggak kan? Dia masuk juga isim. Nanti. Bahkan nomor-nomor angka-angka masuk isim. Dikategorikan isim, kata benda. Jadi isim itu melingkup kata benda mati, benda hidup. Yang tadi disebutkan keterangan waktu, keterangan tempat, nomor-nomor. Oke? Nomor-nomor itu juga dianggap waktu. Bahkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf abjad dianggap juga isim. Jadi isim itu berputar pada 6 hal. Tapi yang saya beritahukan sama teman-teman, isim itu berputar pada kata benda mati atau benda hidup. Oke? Bisa dipahami? Mau hadiah apa nih? Bembeng, pulpen, buku atau HP? Tapi bukan HP ku. Bembeng. Oh, sebentar. Coba tahu lapar. Ya, lupa akuannya. Siapa lagi yang mau bertanya akhwatnya? Mic-nya kasih. Ya. 2 menit terakhir. Sudah dicatat itu yang 6 itu? Akhwatnya sudah catat semua? Atau ada yang lambat kasihan tulisannya? Para ulama itu cepat sekali tulisannya. Ya. Kalau akhwatnya biasa mencobe-cobe. Ya, cobe-cobe lombok, ayam geprek kalau memang menjual atau apa. Jadi kayaknya mereka lebih cepat mencatat. Bagaimana Bu Rehan? Oh, udah belum teliti semuanya akhwatnya. Masalahnya cuma 1. Ya kan? Oke. Teman-teman yang lain sudah catat nomor 6-nya? Akhwatnya kalau sudah dicatat bagian 6 hal yang harus dipahami, dan kalau ada yang terlambat lihat sama temannya saja, oke? Saya hapus supaya lebih mudah antum paham semuanya. Karena kalau terlalu banyak coretan, ya, saya hapus dari nomor 1. Oke. Nomor apanya saja? Nomor 1 dengan nomor satunya saja, judulnya dengan nomor satunya saya hapus. Penjelasan nomor 6 tadi apa? Mulai dari sini. Lika-liku apa? Lika-liku huruf-huruf isim, kosakata isim, yaitu kata benda, B, fiil kata kerja, C, kata harf. Kita ulangi. Isim berputar pada 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, dan 7 huruf. Tapi aslinya isim, sana. Berapa? Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, dan ada yang 5 huruf. Jadi dari sini saya catat tadi, dari sini saya catat, ke sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini. Oke? Itu tentang huruf asli. Taib. Kemudian B. Fiil, kata kerja. Kata kerja ini perputaran hurufnya ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Sementara aslinya fiil ada berapa? 3 huruf dan 4 huruf asli saja. Oke? Huruf aslinya yaitu huruf dasarnya. Kemudian harf, kata sambung berputar ada 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Dan aslinya sama. Ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Jadi di harf itu kata sambung tidak ada yang terjadi pengurangan dan tidak ada yang terjadi penambahan. Oke? Jadi yang kita belajar kemarin itu, kemarin itu kita belajar huruf tambahan yang huruf asli, huruf tambahan yang kedua apa? Sa'altumuniha, huruf yang 10. Dan yang terjadi penghilangan huruf itu terjadi di mana saja? Di isim dan di fiil saja. Jadi tidak ada ceritanya di harf terjadi pengurangan dan tambah. Oke? Bisa dipahami? Akhwatnya ada pertanyaan? 1 pertanyaan, ada?
Abu Jawardin. Harf 1 sampai 5. Di mana dapat? Pernah saya jelaskan? Di mana kita dapat informasinya? Ada yang 5 huruf asli ya? Boleh kita tambah satu. Ada yang 5 huruf. Ya. Berarti kalau Abu lihat itu di buku, berarti saya yang luput. Saya yang luput. Berarti saya yang lupa. Oke? Okay? Teko lupa ya, dia bilang orang tua lagi. Iya, orang Arab dia bilang nasi ya. Lupa. Oke? Okay? Berarti huruf ada yang apa? Ada yang 5 huruf. Dan aslinya juga ada yang 5. Abu jazakallah khairan. Itu teman-teman kalau ada yang saya kurang, karena biasanya saya kurang. Ya, saya kurang apa? Saya kurang ingat lagi. Mungkin pengaruh lapar atau apa ini? Ya. Oke. Okay? Masya Allah tadi faedahnya Abu didapat di Alisani. Ternyata ada yang 5 huruf asli. Yaitu kata sambung saja, kata sambung. Jadi kata sambung itu berputar 1, 2, 3, 4 sampai 5 huruf. Dan huruf aslinya juga sama. Ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf. Berarti sudah sempurna penjelasan kita untuk apa? Jenis-jenis jumlah-jumlah dari kosakata isim, fiil, dan harf. Dulu Abu di Pasar Panjang pernah saya jelaskan 5 huruf atau 4 huruf saja? Sampai 3 aja ya? Oh iya. Saja. Oke? Sampai 3. Tip. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tip. Untuk besok baru kita masuk di bab fiil. Oke? Insya Allah Ta'ala besok kita mulai. Ada pertanyaan untuk satu orang. Untuk akhwatnya dulu. Karena akhwatnya belum dapat ini. Siapa yang tahu artinya sa'altumuniha untuk akhwat? Kalau ada yang tidak tahu nanti kita buang sama ikhwan. Sa'altumuniha apa artinya? Taib. Emangnya dia apa? Dia ingin bertanya apa? Taib tidak ya. Apa mau hadiah apa ini? Pulpen, buku, bembeng? Bembeng saja? Pulpen? Oh, saya kira bembeng. Taib. Iya. Sudah jawabnya akhwat, jadi tidak dapat ikhwannya. Taib. Taib. Dikasih Rehan. Taib. Satu lagi pertanyaan untuk ikhwannya supaya dia tahu. Taib. Tanpa melihat buku. Ya, tanpa melihat buku. Ada berapa pembahasan dari awal buku sampai sebelum pembahasan fiil? Tanpa lihat buku ini. Ada berapa pembahasan? Rehan? 5. Coba sebutkan. Pengertian ilmu sorof. 2. Faidah. Yang ketiga. 4 hal yang harus diperhatikan timbangan sorof. Yang keempat, alat untuk menimbang. Yang kelima, cara menimbang. Woi, saya yang jawab. Nggak apa-apa. Mau apa ini? Pulpen atau bembeng? Bembeng saja. Bembeng. Oke. Pulpen? Iya. Nggak apa-apa juga kalau bembeng. Baik. Karena akhwatnya cuma satu tadi pertanyaan. Satu lagi untuk akhwat. Baik, akhwatnya. Coba sebutkan alat cetaknya 3 huruf asli. Tanpa lihat buku. Siapa? Jangan dulu. Kayaknya terlalu semangat ini. Mau cepat-cepat jadi ulama. Ya. Siapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Siapa yang mau? Siapa? Ayo, yang bilang tadi saya duluan.
Coba sebutkan. Ada? Yang pertama fa'u, fa'ala, yang kedua fa'ila, yang ketiga fa'ula. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi? Tidak ada, sudah itu saja? Ya, 3 saja. Mau hadiah apa ini? Eh, apa namanya? Pulpen, bembeng, atau buku, atau ikhwan? Atau sudah ada yang suaminya? Apanya? Apa dia bilang? Apa? Buku, pulpen? Pulpen, tapi bukan lagi, Rehan. Oke, sampai sini saja ya. Insya Allah besok kita berjumpa lagi. Tetap semangat belajar ya. Intinya besok kita masuk di mana? Bafil. Jangan lupa ulang-ulangi yang 6 ini, 1 sampai 6 tadi. Ya, ingat penjelasannya karena boleh jadi saya bertanya besok dan semoga antum bisa mudah memahami untuk seluruh ilmunya dan semoga kita bisa baca kitab kuning, baca kitab gundul, bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah dan bisa menapaki jalannya para ulama sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 kata untuk semuanya. Selalu semangat belajar. Ya. Oke, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil. Dia akan dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita libur besok saja ya. Nanti hari Senin baru kita belajar. Oke? Baik, insyaallah. Jangan lupa belajar kembali, meroja kembali pelajaran yang kita sudah lewati. Baik. Saya tutup. Saya ucapkan syukran wa jazakumullahu khaira wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fiik wa fikunna. Terima kasih sudah datang. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan memberkahi kalian dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.